Shalom teman-teman terkasih semua. Yang lihat lambaikan tangannya dong. Yang penuh sukacita lambaikan tangan lebih dahsyat lagi. Yang lebih penuh kuasa Tuhan berdiri lompat-lompat teman-teman. Luar biasa sekali, sukacita sekali pada malam hari ini ya. Malam ini kita kembali di persekutuan doa tercinta kita. Kita mau puji Tuhan sama-sama dengan penuh semangat teman-teman. Kita mau puji Tuhan bahwa semua bunga ikut bernyanyi bersama kita. Semua bunga ikut bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan kita. Karena itu pada malam hari ini teman-teman, kita mau angkat pujian kita pada Tuhan. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin dan mesra mengayunmu ke. Katakan semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembira. Semua lorong di bumi, haruslah kau jalani bersama dengan kanan kirimu teman-teman. Menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Haleluya. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber. Katakan Tuhan sumber gembiraku. Sumber gembira. Sekali lagi, Tuhan sumber gembiraku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh luar biasa teman-teman hari-harinya. Bagaimana PPKM-nya masih pada semangat? Yang semangat kasih emot jempol dong. Mantap. Baik, malam hari ini kita hendak memulai persekutuan doa kita. Kita mau tenangkan diri kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita awali dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan di tempat ini Tuhan. Dalam persekutuan doa-Mu Tuhan. Persekutuan doa Yesus Gembala yang baik ini. Kami percaya Tuhan ini merupakan rancangan-Mu. Di mana kami semua berbagai latar belakang, berbagai permasalahan mau berkumpul jadi satu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam virtual Zoom ini. Kami percaya ini merupakan rancangan-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, dalam melewati hari-hari kami, tentunya kami mengalami banyak sekali beban dan permasalahan Tuhan. Ditambah dengan PPKM ini ya Tuhan. Semakin menambah beban dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin letakkan setiap permasalahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan kami ingin fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memuji dan memuliakan nama-Mu Allah yang kudus Tuhan. Sebab hati kami Tuhan ingin dan rindu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk nafas kehidupan yang boleh masih ada dalam diri kami. Untuk berkat-Mu yang tak pernah berhenti tercurah bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Untuk berkat kesehatan yang boleh masih kami terima sampai dengan hari ini Tuhan.
Dan untuk segalanya yang terkadang tidak kami sadari Tuhan Yesus, itu semua terjadi seizin-Mu Tuhan. Karena waktu-Mu selalu tepat datang dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu selalu nyata dalam setiap kami pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan tangan terangkat kami ingin katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah Tuhan Yesus, kami percaya waktu-Mu waktu terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu juga yang terbaik dalam hidup kami. Maka dengan segenap hati kami ingin ungkapkan syukur kami kepadamu. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Amin Tuhan, Kau memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kami tak mengerti Tuhan, kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengungkapkan syukur kami secara serempak Tuhan Yesus, semua di tempat ini Tuhan. Kami ingin bersyukur untuk setiap penyertaan. Kami ingin terima kasih Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hati kami Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Yesus, kenyataan hidupku, namun hati kami Tuhan, hatiku tetap memandang
Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah yang baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan nih kita. Ayo semuanya ya teman-teman, kita lebih sukacita, kita lebih bersemangat lagi. Kita mau memuji nama Tuhan yang lebih dalam lagi. Kita mau, siapa yang di sini yang percaya bahwa kasih Tuhan itu menyembuhkan dan memulihkan kita, boleh lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya semua dan berikan senyum yang bahagia, yang sukacita akan Tuhan Yesus. Oke, mari kita menaikkan rasa syukur kita yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi untuk dengan menaikkan satu pujian. Mari kita naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku Ku Tuhan. naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Haleluya. Mari kita naikkan lagi sekali ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kini dan kini hanya untukku. Dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Berikan tepuk tangan yang meriah semuanya untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu dan kota bentengku. Ada amin teman-teman. Amin. Oke, mari kita naikkan satu pujian lagi. Lebih bersemangat lagi ya. Semuanya tepuk tangan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku,
selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong teman-teman untuk Tuhan kita. Saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita teman-teman. Kita mau rasakan Yesus yang sudah hadir melalui pujian-pujian, melalui sukacita pujian yang kita terima pada malam hari ini teman-teman. Kita meresapi rasa syukur dan sukacita yang kita terima ini. Tuhan Yesus Kristus, melalui sukacita pujian yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus, kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin tinggikan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan Engkau Allah yang tetap Allah selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah kami Tuhan. Maka dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami hendak menyembah-Mu Tuhan. Kami hendak meninggikan nama-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang Tuhan, Dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hati kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ya Yesus, Kau tetap Allah dalam hati kami. Kau tetap Allah yang selalu bertahta dalam hidup kami Tuhan. Maka dengan segenap hati kami ingin menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Kau Yesus Tuhan, tak terselami pikiran-Mu,
bertata satu-satunya. Dengan segenap hati Tuhan, Kau mau nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Lebih tinggi dan lebih dahsyat, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus, Yesus memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan Yesus, Kau Allah penyembuh kami. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus, karena Engkau telah masuk dalam setiap relung hati kami Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan Engkau berdiri di hadapan kami Tuhan, untuk melawati setiap dari kami. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus senantiasa berkarya dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi acara kami akan lanjutkan dengan firman yang akan dibawakan hamba-Mu, Om Johnny Waking. Kiranya kuasa kasih-Mu Tuhan menaungi Om Johnny Waking Tuhan, agar apa yang beliau sampaikan benar-benar seturut dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami hati sebagai hamba Tuhan, hati sebagai seorang murid yang mau mendengarkan Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang bertahta, Kau Allah yang kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Om. Anda mendengar, angkat tangan, biar saya bisa lihat. Tunjukkan tangan, halo. Saya sapa dulu ya. Aduh, ada Justin di situ. Halo Justin. Oh, itu dia ada juga. Wow. Waduh, keluarga besar saya ada di sana ya. Markus, Mbak Eta. Wow, itu ada yang dari Surabaya juga. Ona, Florence. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, sebelum saya mulai dalam renungan atau sharing, kita masuk dalam doa ya.
Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kini tibalah saatnya kami mau mendengar dan menyimak kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba-Mu katakan sesungguhnya berasal daripada Tuhan saja. Apabila ada kuasa-kuasa lain yang ingin merebut perhatian kami saat ini, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu untuk mengikat dan menghancurkan dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan kami. Biarlah sukacita-Mu senantiasa penuh bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apa kabar? Bagaimana situasi PPKM saat ini? Suara saya kedengaran kan? Terdengar, Om. Terdengar, baik. Terima kasih. Saya pakai screen saja. Jadi saya mau curhat sedikit juga. Oke. Oke. Ketika saya dihubungi oleh Bung Riki, bukan dihubungi, tepatnya saya ada bermain ke Tabanan, ke rumahnya, tiba-tiba ditodong. Om, tolong bawakan dong renungan atau sharing atau katakanlah apapun lah namanya itu. Judulnya cukup asik. PPKM, terkejut juga saya. Apa itu? Ternyata itu ada singkatannya. Perdalam, perkuat, keimanan masa pandemi. Bacaan sudah ditentukan, Markus 6 ayat 30 sampai 34. Dasarnya kata Pak Mas Riki itu begini, ibadah PDKK Yesus Gembala yang Baik hari Kamis. Bahan renungannya diambil untuk Injil pada hari Minggu. Ya, sekalian sebagai debriefing atau ya pembekalan. Betul ya? Bung Riki, betul ya? Temanya asik. PPKM memang sedang lagi booming saat ini. Perdalam, perkuat, keimanan. Cilaka ini buat saya cilaka nih. Karena kondisi pandemi saat ini mulai melunturkan iman kita. Itu WA-nya Mbak Esil gitu ya. Jadi malas pelayanan ke gereja, tujuannya adalah tantangan untuk kita agar dan seterusnya. Saya mencoba membaca dari kalender liturgi, teman-teman. Itu kalau pada hari Minggu betul bacaannya itu, tetapi kita tahu di gereja Katolik tematik sifatnya. Jadi pada hari Minggu itu bacaan 1 Mazmur, bacaan kedua atau epistola sampai di Injil itu temanya adalah ini. Sebenarnya pas dengan nama kalian. Yesus Gembala yang Baik. Yeremia bacaan pertama tadi menegaskan bagaimana Tuhan melarang gembala yang kurang baik itu seperti ini. Kemudian Mazmur tanggapan, teman-teman, coba lihat Mazmur ini, Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur Daud 23 itu yang menyampaikan tentang Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Efesus dalam pemerintahan epistola, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus juga menggambarkan bagaimana hubungan antara umat dengan Tuhan. Injil pada hari ini yang kita akan bahas. Jadi saya perlu pendekatan dulu, Bung Riki, supaya saya nggak salah. Karena ada tema titipan, tetapi tema liturgi juga kita ada. Kita sepakat ya, mari kita sama-sama, Anda membuka kitab suci, kita baca Injil pada malam hari ini yang akan merupakan bekal kita untuk Injil pada hari Minggu nanti. Itu diambil dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat ke-30 sampai dengan 34. Baik, saya akan coba bacakan. Ini maaf agak tertutup sedikit. Injilnya agak tertutup ini. Jadi kembali berkumpul Yesus dan memberitahukan kepadanya semua. Jadi murid-murid kembali dan berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu
Ia berkata kepada mereka, maksudnya tentu Yesus, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan yang pergi sehingga makan pun tak sempat. Maka berangkatlah mereka. Sebentar, ini agak ada gangguan sedikit. Saya hilangkan ini. Oke. Baik. Oke, Anda melihat caption, saya tidak bisa membaca karena banyak tertutup di sini. Intinya, sabda Tuhan pada malam hari ini yang kita dapatkan, kita mengupas dan di sebelah mana kita mencoba mencari jawaban atas situasi saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, terutama untuk Jawa dan Bali di tengah kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Kalau saya simak dari 5 ayat yang ada, saya mencoba mencari dan saya menemukan ada paling tidak saya kumpulkan menjadi 4 bagian yang penting untuk menjawab bagaimana kita memperkuat iman kita, bagaimana kita memperdalam iman kita di masa pandemi seperti ini. Anda bisa lihat warna kuning, kemudian ada warna biru di situ, ada warna merah dan hijau di situ. Kita coba simak satu persatu dan kita lihat dalam apa yang bisa kita dapatkan dalam pada malam hari ini. Bagaimana cara kita memperkuat dan memperdalam iman kepada Allah dalam Markus ayat yang ya. Suara saya kedengaran? Oke. Markus ayat 6, pasal 6 ayat 30 dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Teman-teman coba perhatikan baik-baik. Kata yang saya cetak miring dan bertulisan putih itu, ada kata berkumpul dengan Yesus. Kata ini menarik perhatian saya. Kemudian bagian bawah, dan kerjakan dan ajarkan. Jadi ketika para murid berkumpul dengan Yesus, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melaporkan apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi mereka berkumpul, ada komunikasi yang intens antara para murid dan Yesus. Teman-teman, saya melihat, merenungkan benar-benar ini kalimat ini, saya menemukan bahwa iman semakin akan diperkuat manakala iman itu dieksploitasi atau dinyatakan dalam sebuah aksi nyata. Iman yang tidak dieksploitasikan atau tidak ditunjukkan, itu iman yang pada hakikatnya mati. Sebab Rasul Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Anda lihat? Lantas bagaimana caranya kita untuk mengeksploitasi iman kita? Catatan penting sebelum kita lanjutkan bahwa iman yang dinyatakan tujuannya harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri. Yang dieksploitasi, yang ditunjukkan, yang dinyatakan itu harus untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri. Caranya satu. Yang pertama, kita aktif dalam persekutuan. Itu sifatnya eksklusif. Eksklusif artinya dalam dengan jemaat Tuhan, dengan umat Allah, dalam lingkaran yang kecil dalam gereja. Ada fellowship di situ, ada persekutuan yang intens. Nah, dengan iman yang dinyatakan di dalam persekutuan, kita dapat melalui kita memberikan kesaksian, kita memberikan teladan, kita memberikan contoh kepada orang bahwa ini loh, saya hidup di dalam iman yang sejati. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Pola hidup Yesus itu yang diambil. Sementara persekutuan yang di luar persekutuan yang eksklusif ini, kita juga harus ada pelayanan yang inklusif, yang lebih luas. Service yang lebih luas, yang dilandasi oleh semangat berbagi, semangat berkorban, semangat untuk mengampuni,
dan semangat untuk mendoakan. Cara-cara inilah yang bisa kita tempuh untuk memperkuat iman kita. Kata memperkuat berarti sebenarnya sudah ada iman. Cuman iman yang ada ini kemudian dipertebal, diperkuat, dikuatkan. Nah, saya ulang lagi kata Rasul Yakobus tadi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalaupun Anda punya iman yang besar, tetapi Anda tidak pernah berbuat sesuatu, maka pada hakikatnya iman Anda itu mati, teman-teman. Iman sekecil biji sesawi saja, tapi kalau ditunjukkan dalam perbuatan, kemudian Tuhan dinampakkan, maka iman itu sungguh hidup, dia tidak mati. Itu dari Markus 6 ayatnya yang ke-30. Jadi ketika berkumpul dengan Yesus, para murid menceritakan, melaporkan apa yang mereka sudah kerjakan. Itu iman itu harus dieksploitasi, harus dinyatakan. Itu yang pertama untuk bagaimana untuk memperdalam iman. Kita baca dari Markus 6 ayat 31 dan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayatnya yang ke-32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Teman-teman perhatikan sekali lagi yang ditulis putih dan cetak miring. Kata-kata ini, nats ini yang menarik perhatian saya. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Jadi teman-teman, setelah melaporkan karya dan karsa mereka kepada Tuhan, Yesus kemudian mengajak mereka, hayo istirahat, carilah tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat. Lalu berangkatlah mereka. Apa tujuannya? Inilah salah satu proses bagaimana iman itu diperdalam. Iman bisa diperdalam bila senantiasa dieksplorasi. Kalau tadi dieksploitasi, artinya dinyatakan ini dieksplorasi. Iman harus digali, iman itu harus dicari. Ada banyak cara, paling tidak ada dua cara. Yang satu secara reguler atau secara umum, itu kita rajin beribadah, ikut misa, kita rajin berdoa. Ini normatif sekali, tetapi perlu saya sampaikan, berdoa, membaca firman Tuhan, ikut katekese, ikut pembinaan yang dibuat, maka iman kita semakin diperdalam, iman kita semakin dipertebal. Itu kalau kita mau menggali iman kita. Cara yang kedua yang secara okasional, kebangunan rohani atau revival. Teman-teman, revival atau kebangunan rohani itu prosesnya pasti melalui proses-proses seperti ini. Ada retreatment di situ atau retreat, kemudian ada reflection, kita melakukan merenungkan, kemudian kita memperbaiki hubungan kita, rekonsiliasi dengan Tuhan. Tidak itu saja, tidak cukup dengan rekonsiliasi, kita harus membuat sebuah resolusi, kebulatan tekad. Ketika kita sudah menyepi, kita mencerminkan diri kita dengan firman Tuhan, kemudian kita mengetahui bahwa Tuhan begitu dahsyat, Tuhan kita begitu maha pengampun, kita datang, kita rekonsiliasi. Sehingga di gereja sering disebut sakramen tobat itu sama dengan sakramen rekonsiliasi. Berdamai dengan Tuhan tidak cukup, teman-teman. Dia harus dilanjutkan dengan kebulatan tekad. Ada komitmen untuk memperbaiki, untuk mempertebal kehidupan rohani kita. Cara-cara inilah iman itu bisa diperdalam. Terlepas kita berada di masa pandemi atau berada di masa-masa normal. Kita lanjutkan, teman-teman. Kemudian ayat berikutnya, ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang-orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Teman-teman, ini
ini adalah bentuk bagaimana cara kita untuk memperdalam sekaligus memperkuat iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Segeralah mencari Tuhan, jangan pernah tunda. Prioritaskan mencari Tuhan. Kita harus berinisiatif. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Karena upaya mengenal Tuhan dan kebenarannya dilakukan seperti tertulis dalam Matius 6 pasalnya ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prioritas. Cari dulu kerajaan Allah. Betapapun sulit hidup kita, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ini janji Tuhan, ini perintah Tuhan. Kita hidup dalam masa normal ataupun pandemi seperti sekarang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian, itu prioritas namanya. Kemudian, andalkan Tuhan dalam setiap gerak dan langkah hidup. Jika Allah di pihak kita, kata Rasul Paulus kepada umat di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita perlu memprioritaskan mencari Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau ada orang yang kedua, tidak mau ada pribadi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia harus menjadi orang satu. Dia skala prioritas kita. Dan kita harus punya inisiatif mencari lebih dahulu. Teman-teman masih ingat cerita tentang Sakeus? Bagaimana pertobatan itu luar biasa itu boleh terjadi? Karena Sakeus berusaha mencari Tuhan. Dia naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan. Dia mencari dulu Tuhan. Dia berinisiatif untuk mencari Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita juga mendengar ada bacaan tentang bagaimana seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dengan iman dia mengatakan, jika saja saya memegang jubahnya, maka saya pasti sembuh. Teman-teman, itu yang terjadi, teman-teman. Jadi iman itu untuk memperdalamnya atau untuk memperkuatnya, kita harus punya inisiatif untuk mencarinya. Dan ingat, prioritaskan Tuhan di segala-galanya. Pertanyaan berikutnya, mengapa? Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengapa dalam hal memperkuat dan dalam kualitas keimanan, unsur prioritas yang tadi saya ceritakan itu, teman-teman, dan unsur inisiatif menjadi penting. Jawabannya ada pada Markus ayat 6 ayatnya yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Haleluya. Teman-teman, inilah kunci dari segala yang kita bicarakan tadi. Iman kita mau diperkuat, iman kita mau diperdalam. Kita harus membuat skala prioritas dan kita harus inisiatif. Karena apa? Satu sebabnya, Yesus adalah Tuhan dan Gembala yang amat baik. Dia Maha Pengasih, Dia amat penyayang, murah hati, pengampun, Dia juru selamat, penolong setia, dan seterusnya, pembela ajaib, tabib yang agung, dan seterusnya. Jawaban keresahan kita ada di tempat ini. Jadi ingat, untuk mempertebal iman kita, jangan lupa upayakan mencari Yesus. Prioritaskan dalam hidupmu untuk mencari Dia lebih dahulu, dan semuanya akan ditambahkan untuk Anda dan saya. Ini kunci buat kita, teman-teman. Pada malam hari ini kita menemukan jawaban itu, bahwa kondisi yang seperti sekarang kita alami saat ini, berpegang teguhlah kepada Tuhan kita. Dia adalah Gembala agung kita, Gembala agungmu. Dialah Tuhan Gembala yang maha baik. Ini apa yang kita temukan pada malam hari ini, semoga memperkuat kita. Mari kita simpulkan supaya kita juga tidak pulang membawa sesuatu yang baik. Kita lihat, kita ingin melakukan sebuah refleksi
dari apa yang saya katakan tadi. Dalam gereja Katolik ini namanya katekese. Memperdalam dan memperkuat kualitas iman, seyogyanya ada inisiatif untuk menggalinya, untuk melakukan eksplorasi. Iman itu memang harus dipelajari. Iman gereja Katolik agak sedikit berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Teman-teman, iman gereja Katolik itu harus dasarnya ada tiga unsur. Yang pertama dan utama adalah biblis. Kitab suci adalah dasar daripada segala iman kita. Yang kedua, magisterium atau pengajaran atau ajaran gereja. Dan yang ketiga, tradisi gereja. Saya memberi contoh sedikit untuk ajaran gereja. Saya tidak pernah menemukan dalam kitab suci dogma gereja Maria, Bunda Maria diangkat ke surga. Coba Anda cari dalam kitab suci, tidak pernah ada, teman-teman. Maria diangkat ke surga. Tetapi mengapa itu menjadi ajaran gereja Katolik? Sebuah dogma itu melalui sebuah proses kajian yang begitu panjang dan lama. Sebelum mendapatkan sebuah hasil, para pemikir pujangga gereja berpikir dan berdoa bertahun-tahun lamanya untuk membahas ini. Dan mereka membuktikan secara biblis juga ada. Kitab Kejadian mencatat ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Teman-teman, mereka jatuh dalam dosa. Tuhan mengutuk ular. Dan engkau ular, akan ada seorang wanita yang menginjak kepalamu. Itu kitab Kejadian, pembukaan dari sebuah kitab suci kita. Kemudian ramalan nubuatan para nabi, banyak cerita tentang pohon mawar, pohon Yese, putri Sion yang menggambarkan pribadi Bunda Maria. Sampai akhirnya digenapi ketika ia melahirkan atau mengandung kemudian melahirkan. Ada banyak kisah yang perlu kita pelajari bahwa betapa mulianya Ibu Maria ini. Bahkan penutup dari kitab suci Wahyu menulis, Rasul Yohanes menulis, ia melihat seorang wanita berkerudung matahari dengan 12 bintang dan seterusnya. Awal, Alfa dan Omega menjelaskan tentang betapa peranan Maria sangat berkesan. Anda tentu teman-teman masih ingat ketika air dirubah menjadi anggur. Itu merupakan mujizat pertama yang dibuat oleh Kristus. Atas permintaan siapa? Anda tahu. Jadi gereja meyakini bahwa dengan kesucian Maria, ia diangkat ke surga. Diangkat, kalau Tuhan Yesus kita naik ke surga. Berbeda. Itu ajaran gereja, teman-teman. Jadi sekali lagi, iman kita kepada Kristus dalam gereja Katolik dilandasi oleh 3. Biblis itu yang pertama dan utama, kitab suci. Yang kedua, ajaran gereja dan tradisi gereja. Terlepas daripada itu, teman-teman, memperdalam, memperkuat iman, seyogyanya harus ada inisiatif kita untuk menggalinya. Kemudian, kalau kita mau menggalinya, maka kita bisa memperkuat iman kita apabila kita berani menyatakannya dalam perbuatan, dalam aksi yang nyata. Kita berani dalam persekutuan. Kita punya talenta, kita terlibat dalam persekutuan. Kita turun ke dalam pelayanan. Pelayanan kepada umat Allah maupun pelayanan kepada masyarakat luas. Iman harus juga dinyatakan. Karena iman hanya dipendam, diperdalam, namun hanya pakai diri sendiri, tidak dinyatakan. Pada hakikatnya, kata Rasul Yakobus, iman itu pada hakikatnya mati kalau tidak dalam perbuatan. Itu refleksi kita yang pertama. Refleksi kita yang berikutnya adalah iman akan Kristus wajib diupayakan dengan kesungguhan hati agar kita semakin kuat dan hidup di dalam kebenarannya. Sebab manakala Allah ada di pihak kita, apa dan siapa yang akan melawan kita? Siapa musuh kita kalau Allah ada di pihak kita? Haleluya, teman-teman.
Yang ketiga, refleksi saya yang ketiga, orang yang imannya semakin kuat akan Kristus, pasti dia akan memprioritaskan dan mengandalkan kuasa Allah dalam segala perkara dan situasi di sepanjang hidupnya, termasuk menghadapi kesulitan hidup di masa PPKM seperti sekarang ini. Sebab ia tahu bahwa Yesus gembalanya yang baik itu mampu menghibur dan mengubah sebuah kekhawatiran menjadi ketenangan. Anda khawatir tentang kesulitan ekonomi hari esok, Tuhan katakan, cukuplah kesulitan hari ini yang kalian pikirkan, jangan pikirkan hari esok. Kesulitan ekonomi, tidak punya pekerjaan yang baik. Teman-teman, saya mau katakan, kekhawatiran Anda itu Anda bawa kepada Gembala yang agung itu, maka kekhawatiran itu akan diubah menjadi sebuah ketenangan. Anda tidak panik, Anda menjadi tenang, Anda tidak panik, kalian tidak panik. Karena apa? Tuhan menjaminkan sebuah pengharapan yang besar. Begitu juga ketakutan, Tuhan gantikan dengan kewaspadaan, berjaga-jaga. Kita tidak perlu takut. Sekarang ada virus yang menakutkan ini, kata dunia seperti itu. Kata Tuhan, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Ada aturan protokol kesehatan, ikuti. Anda harus vaksinasi, lakukan. Karena kita pun harus berjaga-jaga. Ketakutan tidak perlu berlebihan, kewaspadaan perlu ditingkatkan. Begitu juga kalau kita lelah, kita capek memikirkan, spirit kita, semangat kita hancur, kita terpuruk. Saya mau saya mau beritahukan kepada teman-teman bahwa Yesus Gembala yang baik itu akan merubah kelelahan, kecapean, kepanikan itu menjadi sebuah harapan yang besar. Saya buktikan, ini inti kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Anda boleh baca. Betapa menyejukkan Mazmur Daud ini. Inilah gembala kita. Ia tidak akan pernah membuat kita menjadi kekurangan. Ia memberikan ketenangan buat saudara dan saya. Mengantar ke padang rumput yang hijau, air yang mengalir tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Inilah Tuhan kita. Oleh karena itu, datang kepada Dia, saudara. Segera datang. Jangan pernah tunda. Masalah yang Anda dan saya hadapi saat ini tidak ada apa-apa di mata Tuhan. Karena Ia akan memberikan harapan yang besar kepada kita. Selama kita mempunyai harapan di dalam Tuhan, maka semuanya akan diberikan kelimpahan. Kita akan diam dalam rumahnya, kita akan tenang, kita tidak panik. Kekhawatiran kita dirubah menjadi ketenangan, ketakutan kita dirubahnya menjadi kewaspadaan, dan kelelahan kita diangkatnya menjadi sebuah harapan. Jadi bagaimana menghadapi masa PPKM seperti sekarang, masa COVID seperti sekarang? Teman-teman, saya mau katakan, betul, perkuat iman Anda, perdalam iman Anda, datang kepada Tuhan, prioritaskan Dia, andalkan Dia, inisiatif untuk mencari Tuhan. Karena Dialah gembala baik kita. Haleluya. Dia gembala baik saudara, Dia gembala baik teman-teman dan saya. Mengakhiri renungan saya ini, saya akan mau mencoba membawakan sebuah lagu ya, biar nggak terlalu panjang ya. Mari saya mengajak kita semua sama-sama untuk menyanyikan lagu yang memang sudah lama. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Suara saya kedengaran, gitar saya nggak noise ya. Bisa ya? Cuma bisa. Baik, setelah lagu ini saya akan berdoa, kita akan berdoa, dan saya akan kembalikan kepada teman-teman. Oke? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang.
Mari kita berdoa. Udah. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami percakapkan pada malam ini. Terima kasih atas anugerah-Mu dengan mengutus putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dialah imam kami, guru dan gembala agung kami yang amat baik. Tambahkanlah senantiasa kualitas iman kami kepadanya, agar kami semakin mencintai dan menjadikan kami kuat menghadapi semua persoalan hidup di segala situasi dalam hidup kami, termasuk pada masa pandemi ini Tuhan. Hamba mau juga berdoa untuk perjuangan komunitas keluarga muda PDKK Yesus Gembala yang Baik dalam upaya mereka untuk mewartakan kebenaran firman dan kerajaan-Mu di tengah umat dan masyarakat. Semoga Engkau sendirilah yang memimpin saudara-saudara kami ini dalam menyatakan iman mereka melalui persekutuan dan pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kami angkat hati dan berdoa memohon kerahiman-Mu ya Bapa. Semoga pandemi COVID-19 yang menghantui kehidupan kami dan seluruh dunia boleh segera berlalu dari muka bumi ini karena belas kasihan-Mu. Bermudahlah Engkau ya Bapa dengan mengampuni dan menerima mereka yang meninggal akibat pandemi ini dalam pangkuan kasih-Mu. Hiburlah keluarga yang mereka tinggalkan. Anugerahkanlah kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang saat ini masih terbaring karena sakit. Dan ingatkan kami juga ya Tuhan, kami yang belum terinfeksi virus ini, agar senantiasa taat menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami masing-masing, dan mematuhi kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus ini. Inilah doa kami ya Bapa. Kami hunjukkan kehadirat-Mu dalam harapan yang sangat penuh. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang selalu bersatu dengan Terdikau dan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Luar biasa sekali teman-teman semua. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Om Johnny Waking dong. Luar biasa Om, penguatannya untuk kita melewati masa PPKM ini ya. Jadi kita harus perdalam keimanan kita lebih dan lebih lagi. Baik teman-teman, sebelum kita mau berdoa persembahan, kita mau foto bersama dulu. Semua boleh on-in kameranya dong. On-in kameranya dulu dong. Kita mau foto bersama. Paula, Adi, Tepen, Ceyvan itu, Om Rudi. Foto dulu Om. Markus, Evan, ayo. Oke, kita mau foto sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sarangi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, kita mau kembali tenang dalam doa. Kita mau doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara kami karena kami telah mendengarkan firman melalui hamba-Mu Om Johnny Waking. Firman yang sungguh sangat menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh melalui masa-masa pandemi ini, masa-masa PPKM ini dengan penuh iman pengharapan bahwa Engkau akan menjadikan semuanya indah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kiranya kami hendak mempersembahkan
yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sambil persembahan ada pengumuman dari Pak Wimpi, silahkan. Ada dong. Halo, shalom teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan pasti baik-baik aja. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Om Joni sudah meluangkan waktunya, membawakan semangat yang baru untuk kita, menguatkan iman kita, mempertebal iman kita melalui apa yang disampaikan tadi. Luar biasa Om. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pengumuman, saya mau sedikit sapa-sapa dulu. Di sini saya mau sapa ada, halo Om Edi. Om Edi ini beliau ini orang tua dari salah satu singer kondang kita yang baru saja bertugas tadi. Halo Om, aduh. Kemudian saya mau sapa juga ada Om Adi. Halo Om Adi. Om Adi Chandra, lama nggak ketemu Om. Shalom, gimana kabarnya Om? Iya, Waduh Om, baik. puji Tuhan. Oke, selanjutnya saya mau sapa lagi siapa ya? Yang open cam, ada Kathleen. Halo Kathleen. Apa kabar Kathleen? Wih, semangat sekali kayaknya. Nah, ada lagi? Siapa lagi? Justin? Justin perlu disapa? Atau kita mau mendengarkan sepatah dua kata pujian dari Justin? Asik. Oke, kita langsung masuk ke Om sih. Markus, halo Markus. Yeay, selanjutnya oke. Ya, untuk mempersingkat waktu, teman-teman yang lain karena kita sudah biasa ketemu dan kita biasa sapa-sapa, kalian lambaikan tangan bareng-bareng aja sekarang. Halo, semangat. Oke, pengumumannya mohon dibantu multimedia. Oke, persembahan kasih kita bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk persembahan doa kita, untuk mendukung karya pelayanan kita selanjutnya, bisa di-scan QR code yang ada di layar kalian. Nah, atau mau melalui transfer langsung ke rekening BCA dengan nomor rekening tersebut atas nama bendahara kami yang cantik, Novi Darani Sulistyo. Oke, jangan takut. Ini ya, nanti akan diulangi lagi di akhir acara. Selanjutnya, oke. Nah, teman-teman, persoalan doa kita masih menggunakan sistem yang sama, walaupun kita dalam masa pandemi ini, kita masih menggunakan format sama, yaitu 2 kali PD dan 2 kali kombas. Karena hari ini kita PD, berarti minggu depan kita waktunya kombas. Nah, untuk kombas selanjutnya itu akan ada berarti minggu depan itu sekarang tanggal 15 ditambah 7 hari. Berarti berapa ya? 22. Nah, kita akan ketemu lagi tanggal 22 Juli. Nanti untuk link Zoom-nya akan diinfokan lebih lanjut oleh si humas kita dan pemerhati umat kita. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita maupun di Facebook kita. Mungkin ada teman-teman yang belum berteman di Facebook atau follow Instagram kita, bisa langsung follow ya. Namanya Perusahaan Doa Yesus Gembala yang Baik. Itu cukup populer kok dan cuma ada kita di Bali ini. Kemudian selanjutnya Perusahaan Doa ya. Oke, Kids Ministry. Nah, kita juga ada wadah baru untuk sebenarnya bukan wadah baru, sebenarnya Kids Ministry ini sudah biasa dan reguler kita lakukan pada saat PD, karena biasanya PD offline, kita sebagai orang tua, kita PD di depan. Nah, anak-anak kita fasilitasi dengan kita dampingi salah satu tenaga ministry kita untuk menemani anak-anak tersebut bermain di belakang, mulai dari mewarnai, menggambar, dan macam-macam. Nah, karena ini online, anak-anaknya kan harus tetap ikut bersekutu ya kan. Nah, kita bikinkan wadah baru di jam tersendiri supaya lebih fokus dan supaya anak-anak juga lebih happy kan, karena selama masa pandemi ini anak-anak jarang bertemu, jarang berkumpul bersama. Nah, ini salah satu media bagi anak-anak kita untuk tetap bertegur sapa dengan teman-temannya, teman-teman persoalan doa dan teman-teman yang lainnya melalui media ini. Nah, Kids Ministry kita ini selalu ada setiap hari Sabtu, Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 10 pagi melalui Zoom juga. Nah, mungkin bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Om-om, ada ponakan atau mungkin ada anak atau ada anak punya anak lagi atau cucunya, itu bisa diajak untuk bisa bergabung di Kids Ministry kita. Ini kita nanti akan share link Zoom-nya lebih lanjut melalui sesi humas kita. Demikian, ada lagi pengumuman? Oke, sudah ya, cukup ya. Mungkin dari Bapak Koordinator ada tambahan? Nggak ada. Oke, daripada berlama-lama, kita kembalikan lagi ke WL. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wempi untuk pengumuman yang sangat luar biasa sekali.
Sekarang kita mau doa penutup teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh sampai di penghujung persoalan doa kami. Tuhan Yesus, sertai selalu Tuhan apa yang Engkau sampaikan, agar apa yang Engkau sampaikan melalui persekutuan doa ini boleh benar-benar hinggap dalam hati kami sehingga dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah pula sukacita yang telah kami terima boleh kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Boleh kami bagikan kepada orang-orang terkasih kami. Tak lupa juga kami ingin mohon berkat-Mu Tuhan, kalau sebentar lagi kami hendak melakukan aktivitas kami lainnya. Kiranya Engkau sertai berkati kami selalu, agar kami boleh selalu hidup dalam naungan-Mu. Juga berkati orang-orang terkasih kami Tuhan, orang-orang terdekat kami, agar semuanya juga tetap berada dalam lindungan naungan-Mu. Berkati pula teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bisa bergabung bersama kami. Semoga damai, sukacita, kasih dan rahmat-Mu selalu tinggal dalam dirinya juga. Dan doa-doa yang sangat jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti PD hari ini. Kita mulai PD ini dengan sukacita, kita juga akan akhiri PD ini dengan sukacita lagi juga. Kita akan menaikkan satu lagu, Kunaikan Syukur, kita mau menyanyikannya lebih sukacita lagi. Oke teman-teman, semuanya tepuk tangan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan pilih hanya untukku. Kita sekali lagi mau naikin pujian ini ya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, kita tidak akan berhenti akan Tuhan. berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan bini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku, Lagi sekali. hidup yang Kau beri Dan kini hanya untukku. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di minggu depan Kombas kita. Dan 2 minggu lagi di PD kita lagi. Tuhan Yesus memberkati.